Hai, balik lagi di channel Kaleidoskop Story. Seberapa tahu sih kamu tentang satelit Palapa? Kali ini kita akan bahas sejarahnya ya. Saksikan video lengkapnya spesial di hari peringatan satelit Palapa. Berbicara tentang satelit Palapa, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencari tahu siapa sih pencetus satelit Palapa itu. Berawal dari tahun 1962, kala itu Indonesia sedang menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games. Di Bandung, tidak dibuatkan stasiun relay oleh pemerintah, maka muncullah inisiatif dari sejumlah dosen Institut Teknologi Bandung agar masyarakat Bandung bisa ikut menyaksikan acara tersebut dari televisi di rumah masing-masing. Mereka bersama aparatur daerah akan membangun sendiri stasiun relay di Bandung. Gagasan membuat pemancar relay itu dilontarkan oleh Profesor Dr. Iskandar Alis Jahbana. Mereka bersusah payah loh membawa peralatan dan membangun pemancar yang lokasinya di puncak sisi lereng barat Gunung Tangkuban Perahu. Singkatnya, proyek tersebut berhasil. Mereka menjadi saksi bahwa warga Bandung yang mempunyai televisi bisa ikut menonton perhelatan tersebut. Profesor Dr. Iskandar Alis Jahbana adalah orang yang pertama kali mencetuskan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa pada tahun 1968 dalam pidatonya di Institut Teknologi Bandung. Beliau terus mengembangkan produksi alat-alat telekomunikasi satelit dengan mendirikan PT Radio Frequency Communication atau RFC pada 1970. Saham perusahaan tersebut dimiliki dosen, mahasiswa, serta alumni ITB yang melakukan riset di bidang telekomunikasi satelit. Dari stasiun penerima siaran, mereka mulai merancang pembuatan satelit yang menjangkau jarak 36.000 km. Kesimpulannya yaitu, dengan satelit bisa mengembangkan pola komunikasi lebih murah yang menghubungkan daerah-daerah di kepulauan di Indonesia. Profesor Iskandar kala itu mondar-mandir Indonesia Amerika untuk mengembangkan proyek, namun tindakannya tersebut dianggap menyalahi wewenang pemerintah. Walaupun ada pro dan kontra, tetapi Profesor Iskandar tidak menyerah. Ia menjelaskan bahwa telekomunikasi satelit memiliki peranan penting untuk kepentingan negara. Akhirnya, pada tanggal 15 Februari 1975, Indonesia menandatangani pengadaan 2 satelit, yaitu 1 stasiun pengendali utama satelit di Cibinong, Jawa Barat, dan 40 stasiun bumi disebar di beberapa daerah. Proyek pertama ini diberi nama Satelit Palapa A1, diselesaikan dalam waktu 17 bulan. Satelit ini dirancang oleh Hughes Space and Communication Inc. asal Amerika. Akhirnya, satelit ini sukses pertama kali diluncurkan dari Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Amerika Serikat. Pada 8 Juli 1976 pukul 19.31 waktu Florida, Amerika Serikat. Jadi kalau di Indonesia, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1976 pukul 6.31 waktu Indonesia Barat. Menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas ditempatkan pada orbit geostasioner di posisi 83 derajat bujur timur. Sejarah bagi Indonesia karena merupakan negara pertama di Asia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD, sekaligus menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada. Satelit Palapa A1 mulai berfungsi sejak 16 Agustus 1976, sedangkan tanggal peluncurannya 9 Juli ditetapkan sebagai Hari Satelit Palapa. Palapa A1 menjadi SKSD pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon dan faksimili antar kota di Indonesia, juga berkembang menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional. Proyek ini dikelola oleh PT Telekomunikasi atau Telkom. Satelit Palapa dari tahun ke tahun mengalami beberapa pergantian.
karena tiap satelit itu memiliki jangka waktu yang terbatas. Satelit Palapa sendiri telah mengalami pergantian setidaknya sebanyak 10 kali. Yang terakhir, satelit Palapa D berlaku 2009 sampai 2024. Kemarin, pada 9 April 2020, direncanakan satelit Nusantara 2 diluncurkan untuk menggantikan satelit Palapa D. Namun, satelit tersebut yang telah diluncurkan dari Xinjiang Satellite Launch Center, Tiongkok, gagal mencapai orbit 113 derajat bujur timur. Jadi, satelit Palapa D masih beroperasi dengan normal 100% untuk Indonesia. Itulah tadi rangkuman dari sejarah diciptakannya satelit Palapa milik Indonesia. Tanpa satelit, kita tidak bisa mencapai kemudahan seperti di zaman sekarang. Televisi, telepon, ataupun sosial media yang kamu gunakan sekarang, semuanya terhubung melalui satelit. Selamat memperingati Hari Satelit Palapa. Semoga Indonesia terus menjadi negara terdepan dalam evolusi teknologi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.